halo. Selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Lisa Saya dengan Dimas di Kamis Bercengkrama. Kita kenalin dulu kita Oh dari iya, mana. oke. Jadi kita ini adalah pengajar muda dari Kapuasulu. Kapuasulu. Yang nggak tahu Kapuasulu gimana? Iya. Itu di Kalimantan Barat, mendekati perbatasan Malaysia. Jadi kita ini satu desa, gue sendiri ini PM2, Lisa ini adalah PM10. Gitu. Kapan tuh? Gue berangkat tadi 2012 ya. Gue berangkat tahun 2015. 2015 ya, jadi kita memang sudah keberadaan kita di desa itu sudah 5 tahun gitu ya, dan kita tinggal di satu rumah yang sama ya. Iya, jadi kita punya bapak dan mama angkat Iya. yang sama. Betul. Punya adik yang sama. Nah, Luar biasa. 5 generasi kita ini Salam itu juga buat mama. tinggal di tempat yang sama gitu ya. Jadi mama bapak kita tuh udah punya 4 anak ya. Iya, punya 4 anak. Tambah 5. Tambah 5. Kita berlima. Oh iya, jadi kalau di satu rumah jadi kayak ke-11. Hampir gitu. Terus ngapain kita di sini, Lis? Kayaknya kita ini dikasih pertanyaan nih, banyak ya pertanyaan di Instagram. Kita Soalnya buka. banyak banget yang kepo sama Indonesia Mengajar. Oh gitu. Oh. Oke. Coba Pertanyaannya sih dari Instagram ya. Mm-mm. Coba kita buka ya di sini. Nah, gue bacain dulu tuh lo jawab ya atau gimana? Kok enak dulu yang baca Gue gampang pertanyaannya enaknya doang gitu ya. Oke, kita baca dari akunnya Maulanark ya dari Instagram. Jadi dia nanya, mengapa alumni pengajar muda dari beberapa provinsi sangat sedikit? Oke, jadi sebenarnya sekarang tuh udah banyak ya sebenarnya yang pengen jadi PMI. Dulu emang waktu zaman-zamannya gue daftar sih memang agak-agak secluded sih memang ya. Paling cuma kampus-kampus di Jawa pastilah ya gitu ya. Terus juga paling ya dari Sumatera beberapa, terus dari Nusantara lagi dari Makassar tuh Unhas gitu kan. Tapi kayaknya sekarang teman-teman lu juga lebih banyak kan dari yang Iya, lain. banyak banget. Karena sosialisasinya tuh udah beragam sekarang kan. Jadi kayak zaman gua ini ada bahkan yang dari Papua itu juga ada. Oh gitu. Jadi Penempatannya nggak di Papua tapi? Enggak. Jadi kayak dari Aceh ada, dari Papua ada. Oh, gitu. oke. Jadi memang benar-benar udah meluas banget sih. Iya, iya. Jadi kalau yang di provinsinya belum ada pengajar muda, nah itu berarti giliran lu tuh. Nah benar. Jadi jangan takut untuk daftar jadi pengajar Iya. muda. Soalnya kita ini, angkatan yang sekarang itu udah banyak sebenarnya Iya. yang dari berbagai daerah ya, berbagai universitas, berbagai provinsi gitu ya. Nggak sendiri kok. Dan gampang banget cari informasinya. Dan Pokoknya gampang tinggal cari informasi. search Indonesia Mengajar, pasti langsung dapat. Betul. Ketik Dimas Kapuasulu Loh. di Google itu dapat. Kok nggak promosi ya gua gitu ya? Oke. Berikutnya. Pertanyaan kedua coba Oke, lihat. gue baca ya. Dari akun Cida. Oh Cida. Cida. Hanya panjang banget bro. Iya makanya baca yang Masih dari Instagram ini ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah pernah relawan Indonesia Mengajar, maksudnya pengajar muda, menghadapi masyarakat yang tidak berkenan menerima kedatangannya PM? Jika iya, apa sih upaya yang pernah dilakukan? Jika tidak, Alhamdulillah. Semoga setiap kebaikan yang teman-teman PM lakukan selalu dalam penjagaan Allah. Amin. Amin. Jadi Ya gimana Rabbal nih? Alamin. Pernah nggak sih kita terima tantangan dari masyarakat? Gimana ya? Waktu dulu tahun-tahun awal gimana? Oke, ya. Memang waktu itu sih pertama kali kita sampai ya, terutama angkatan-angkatan awal ya, angkatan-angkatan gua sih, pengajar muda angkatan 2 di sana. Memang sih ya pastilah ya yang namanya kita pertama kali datang ke sana asing, ini siapa sih orang-orang orang dari Jakarta sok-sok pintar gitu kan, sok-sok rapi, pakai jaket Indonesia Mengajar, apa itu Indonesia Mengajar gitu kan, nggak ada yang paham juga waktu itu gitu kan. Di beberapa teman-teman kita dulu di Kapuasulu gitu ya, ada juga tuh beberapa aparatur desanya gitu ya, atau beberapa gurunya tuh ya juga questioning kita gitu kan. Apalagi kita bukan berlatar belakang pendidikan gitu kan. Lu siapa, lu sarjana apa? Gue sarjana psikologi kok bisa jadi guru gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu ya kan. Pasti ada penolakan gitu kan. Terus lu mengatasnamakan Indonesia di sini untuk mengajar lah gua gitu kan. Udah kuliah mati-matian 4 tahun gitu kan di IKIP gitu kan. Gue gini-gini aja gitu kan. Nah, pasti ada lah pikiran-pikiran seperti itu gitu kan. Ya, cuman balik lagi ya kan. Ya, kita kan emang pendekatannya harus humanis gitu ya. Iya. Gitu kan. Jadi kita menganggap diri kita tuh sebagai bagian
dari masyarakat makanya situ. kita tinggal bareng sama masyarakat. Betul, jadi gitu. itu sangat mempermudah komunikasi kita. Betul. Dan sebenarnya kayak cerita lu sebagai pengajar muda yang pertama datang di desa gitu, itu selalu diulang-ulang sama warga desa, dan itu jadi kenangan yang manis buat warga desa. Jadi pas pengajar muda yang pertama dulu tuh si Dimas, gila perjuangannya hebat banget. Mana jalan belum ada gitu kan, terus tiap kali ke kota harus ngelewatin banjir gitu. Nah itu jadi kenangan sendiri buat warga desa, dan itu mempermudah pengajar muda yang berikutnya. Itu sih gue karena tadi mau dipromosiin kan. Jawaban lo gimana ya? Gue bingung sih sebenarnya sih responnya gimana sih. Kembang kepis gue. Tapi Gitu. maksudnya itu jadi kenangan sendiri buat warga sih, kayak karena kayak kehadiran pengajar muda di desa walaupun cuma 1 tahun itu benar-benar berharga buat mereka. Jadi kayak kita sendiri dianggap udah sebagai keluarga lah. Betul. Warga desa. Iya. Begitu. Kalau Kalisa pas penempatannya menghadapi masalah dengan warga nggak menerima kedatangan Kalisa? Enggak sih, karena waktu datang itu mereka sudah terbiasa menerima pengajar muda kan udah dari tahun pertama sampai tahun keempat. Jadi waktu aku hadir tuh mereka yang seneng banget gitu. Akhirnya ada pengajar muda yang baru lagi, dan itu malah tantangannya adalah setelah pengajar muda ini selesai di pos dulu. Soalnya setelah biasanya kayak 1 tahun ada orang datang, berikutnya ada orang baru lagi, berikutnya orang baru lagi, sampai akhir tahun kelima sudah nggak ada lagi pengajar mudanya karena sudah selesai. Indonesia Mengajar sudah selesai di Kabupaten Kapuas Hulu selama 5 tahun. Itu jadi tantangan buat warga desa sih, pasti mereka ngerasa kehilangan. Betul. Serius Aku nggak ada seher dulu. tutupin dulu ya. Iya. Tara. Ini udah direkam nih. Udah direkam. Jadi tugas kita apa di sini? Wow. Ini si Andri ya? Foto gua bro, ini ternyata bro. Oh iya. Gua masih gemuk bro, masih ganteng. Ini foto di Facebook gua sih sebenarnya, foto cover foto gua. Ini pertama kali gue ngeliat muka lu di sini nih, di foto yang ini. Iya, oke, iya. Gue juga kaget sih sebenarnya sih. Gue pertama kali, gue waktu foto ini juga sempat dipajang di Kompas waktu itu. Iya. Terus di brosur, terus kalau nggak salah sempat di, gue nggak tahu Instagram atau enggak ya, gue nggak tahu, gue lupa tinggal gitu. Kayaknya enggak ya. Ya ampun. Ini gue familiar banget sama foto ini man. Ini foto profil Facebook lo kan? Iya, enggak gue udah ganti sih. Udah ganti sekarang. Jadi ini seminggu pertama gue di desa. Ya masih putih ya kan, masih bersih ya kan, itu sekarang ya. Udah beruntusan ya udah ini. Gue tanya, kok lu udah kayak sebulan di kota nggak hilang-hilang jerawatnya, gue mati deh. Jadi gitu Lis, sebenarnya lo nggak jerawatan ya gitu? Enggak. Oh gitu, iya. Mungkin tuh jerawat rindu kayaknya. Jerawat rindu kayaknya, bener. Rindu sama anak-anak ini ya. Rindu sama anak-anak ini. Emang unyu-unyu banget sih foto. Nah, sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan lagi nih. Yes. Cuman Tanya lagi. Ini lagi gitu kan, kepo banget tuh kan sama kita, bukan sama kita, Bukan, sama sama bisa sama mengajar. aja. Nah, kalau tadi pertanyaan-pertanyaannya dari akun Instagram kita. Ya, nah, ini pertanyaan yang banyak ditanyakan sama halayak pada umumnya, gitu ya, baik itu di teman-teman kita, gitu ya, atau mungkin bahkan kayak orang-orang di sana juga, gitu ya, yang guru-guru di gitu. sana, gitu ya, keluarga-keluarga di sana juga, gitu ya. Pertanyaannya ada lumayan berat gitu ya. Kita coba sebisa mungkin, mudah-mudahan juga bisa berbobot juga gitu ya. Bisa ya. memuaskan Gitu. Jawabannya. Ya. Ini dari manakah pendanaan Indonesia Mengajar? Aduh udah berat. Memang sering banget sih ditanyain kayak. Benar ya. Jadi kalian ini dibiayai sama pemerintah. Betul. Ya? Sering banget nggak sih lu? Betul. Sering banget gitu kan. Ya, memang apalagi buat mereka-mereka yang belum tahu Indonesia Mengajar gitu ya. Pertama, karena kita mengatasnamakan Indonesia gitu ya. Iya. Seakan-akan ini kita jadi bagian dari Kementerian Kementerian gitu ya. Pendidikan atau apa gitu kan, bagian dari program pendidikan gitu kan atau apa gitu kan. Nah, soalnya kan waktu pertama kali yang kita nyampe pertama kali di sana itu juga ada program yang serupa, Lis. Yang- Gue lupa apa itu SM3T. Bukan SM3T. SM3T ya, SM3T masalah waktu itu juga ini kan. Nah, mereka tuh mengiranya yang buat mereka-mereka yang familiar ya dengan program-program pemerintah, kita juga yang mereka juga ngelinya ke sana, ini dibiayai sama pendidikan atau apa. Well, sebenarnya enggak sih ya. Gitu ya. Iya, dan kita bukan dananya bukan dari pemerintah Betul. kan. Tapi kita
kita sepenuhnya didanai dari publik. Betul. Publik ini luas banget kan? Iya. Ada yang dari perusahaan, institusi gitu ya, atau yayasan juga gitu ya, ada juga. Terus juga dari perseorangan gitu. Karena kita kayak jadi Indonesia Mengajar ini kan punya kampanye iuran publik. Betul. Gitu kan. Jadi perseorangan itu bisa loh menyumbang. Betul. Mulai dari kalau nggak salah minimumnya 50.000 gitu kan. Terus menyumbang untuk gerakannya Indonesia Mengajar. 50.000 bisa nyumbang? Bisa, 50.000 aja bisa nyumbang loh. Nyumbangnya kemana, Riz? Nyumbangnya ke rekening Indonesia Mengajar. Ke rekening Indonesia Mengajar. Okay. Itu udah ada sistemnya di website Indonesia Mengajar. Status gue udah jelas, status lo yang belum ya. Bagi yang masih single sih ya. Kok begitu gue jawab single ada yang nongol di sini kan? Ikut publikasi juga ya kan, kalau dia juga single. Jadi sudah Kamis bercengkrama. Kamis bercengkrama tanggal 4 Agustus. Iya, 4 Agustus 2016. Gitu ya. Ya, dan nantikan. Dan sampai jumpa lagi Sampai Kamis jumpa lagi di bercengkrama Kamis berikutnya bercengkrama lainnya. dengan pengajar muda lain yang lebih kece. Lebih kece jelasnya gitu. Lebih kece sih? Gak sekece kita sih dia. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang Indonesia Mengajar, tanya aja terus. Berondong terus Indonesia Mengajar di Instagram, di Facebook, di Twitter. Gitu kan. Dan kita juga ada channel juga di YouTube ya. Oh, di YouTube. Oke. Terima kasih. Terima kasih semuanya gitu.